Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa aqulu ala Allahi tawakkuli, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa bi sanadihi fa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adapun pembicaraan kita minggu yang telah lewat, yakni membahas tentang masalah kesunahan yang di dalam sembahyang, yaitu amat banyak. Di antaranya adalah daripada yang banyak itu nomor 1 minggu tadi sunnah hayat dan sunnah abad. Jadi narana sunnah hayat itu sunnah yang di dalam sembahyang apabila ketinggalan tiada ditambali dengan sujud sahwi. Adapun sunnah abad itu apabila ketinggalan ketika di dalam sembahyang maka ia ditutupi atau ditambali dengan sujud sahwi. Seumpamanya duduk atau ngarannya membaca tahiyat awal. Bagi yang sembahyang bangsa 4 rakaat atau 3 rakaat, zuhur kah, asar kah, isya kah, atau maghrib, yang bangsa 4 rakaat atau 3 rakaat itu ada di dalamnya bacaan tahiyat awal. Jadi namun orang ketinggalan tahiyat awal, maka nantinya sujud 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Jadi minggu tadi nomor 5 daripada sunnah hayat itu adalah saktatus salah. Yusannu lil musalli ayyaskuta fi sholati sittati saktatin. Disunatkan bagi orang yang sembahyang bahwa berhenti ia di dalam salatnya itu pada 6 tempat. Minggu tadi berhentinya itu biqadri subhanallah, dengan kadar membaca subhanallah. Berapa tempatnya? 6. Nomor 1 daripada 6 adalah baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi, yaitu di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nah, di situ sunnah berdiam sebentar kadar membaca subhanallah. Berdiamnya sebentar kadar membaca subhanallah itu tadi di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, hukumnya sunnah. Namanya sunnahnya sunnah hayat. Sunnah hayat. Nah, nomor 2 baina du'ail iftitahi wa ta'awudhu, yaitu sunat berhenti di antara membaca doa iftitah dan ta'awudz. Nah, itu
sunat di situ berhenti sebentar kadar membaca subhanallah. Nah, nomor 3 baina ta'awudzi wal fatihati minggu tadi, yaitu di antara a'udzubillah dan Fatihah. Demikian juga sunat berhenti sebentar. Nah, nomor 4 baina akhiril Fatihati wa amin, di antara akhir membaca Fatihah dan amin. Jadi antara membaca Fatihah dan amin itu umpama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pemandang sebentar di situ kadar membaca subhanallah. Lalu setelah itu hanya membaca amin. Jadi pemandang-pemandangnya situ hukumnya sunat, namanya sunat hayat. Artinya diberi pahala orang yang mendulu ini. Adapun orang langsung saja meninggal, maka hukumnya makruh. Arti makruh itu jangan dikerjakan. Nah, nomor 5 sunat berhenti baina amin wa surah, yaitu di antara amin dan membaca surah. Wa yusannu lil imami tawiluha fi salatil jahriyati liyatamakkanal ma'mumu min qiraati fatihati. Dan sunat bagi imam memanjangkan berhentinya itu tadi pada sembahyang yang jahriyah, agar supaya menyempurnakan oleh makmum daripada bacaan Fatihahnya. Nah, nomor 6 baina surati wa ruku'i, yaitu di antara membaca surah, akhir surah dan ruku'. Jadi 6 tempat ini yang sunnah bagi kita itu berhenti sebentar. Kenapa? Maka disunahkan berhenti sebentar situ. Berapa ukurannya tadi? Kadar membaca subhanallah. Kenapa? Maka disunahkan berhenti di situ sebentar. Ada lanjut aja bacaannya, agar supaya membedakan antara bacaan takbiratul ihram lawan doa iftitah. Supaya membedakan doa iftitah dan a'udzubillah, dan supaya membedakan a'udzubillah dan bacaan Fatihah, agar dua memisah antara Fatihah dan amin. Itu sunat hukumnya, ngarannya sunat hayat tadi. Jadi namun istilahnya itu umpama kita mengangkat takbiratul ihram, umpama sembahyang tahiyatul masjid, umpama misalnya mengangkat tahiyatul masjid rakaat ini dilakukan Allahu Akbar. Nah, bermandak terus satu makna, lalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pemandak satu makna kita. Sesudah pemandak tadi kadar membaca subhanallah. Nah, lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahnya sunat langsir. Ya, a'udzubillahnya jangan nyaring mana. Sunat sir membacanya, artinya sunah membacanya itu dipelankan. Makruh membaca a'udzubillah di dalam sembahyang itu nyaring. Pokoknya. Lalu di antara a'udzubillah lawan bismillah itu sunat juga bermandak di situ. Dan baina surati, yang terakhir tadi baina surati war ruku'i, di antara membaca surah dan rukuk. Umpama kita membaca surah, apa surahnya? Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bermandak dalam satu mat itu kadang membaca subhanallah. Lepas itu hanya rukuk. Hanya rukuk.
hukumnya sunat bermandaknya itu tadi. Pada rakaat yang pertama, demikian juga pada rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang kedua tidak lagi, kalau dua iftitah. Nah, a'udzubillah lawan bismillah ulang. Nah, di antara a'udzubillah lawan bismillah sunat ulang bermandak ternyata. Pada rakaat yang kedua. Lalu di antara Fatihah dengan amin. Di antara amin dengan apa ngarannya? Surah di situ nah. Itu semuanya sunat hukumnya pada rakaat yang kedua. Demikian juga rakaat yang selanjutnya tetap ada kesunahan apa bermandak di dalam bacaan itu. Tujuannya agar supaya jelas bacaannya itu tadi di antara takbiratul ihram lawan dua iftitah. Ini sunat. Umpama kita tadi sunat tahiyatul masjid tadi dulu ya. Jadi namun kita di surau nih Bang, adalah sunat itu tahiyatul masjid, maka kita surau. Sunat dan bertafakur di dalam surau. Betul. Jadi kalau di kitab fikih itu dua aja, masjid dan masjid jami'. Itu kita fikih tuh. Tadi dia kata tamu di dalam kita fikih itu surau, langgar dia dalam tamu kok. Nah ada masjid dan masjid jami'. Masjid itu ialah termasuk di dalamnya surau, musalla, langgar. Ada masjid jami' itu adalah masjid perkumpulan untuk sembahyang Jumat. Jadi di seorang kan sunat apa tahiyatul masjid? Sunat dua hukumnya. Nah jadi bagi kita naik ini kan ada tahiyatul masjid. Naik ke seorang kan ada tahiyatul masjid. Kalau hukumnya sunat. Jadi kan ada tahiyatul masjid duduk di dalam masjid itu ketika masuk pada tahiyatul masjid hukumnya makruh. Jadi agar melepaskan diri daripada pemakruhan meninggal sunat tahiyatul masjid itu tadi, digantilah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Jadi 4 kali kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu menempati 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Sama ada di masjid atau di surau. Jadi kan biasanya kita jadi kampung itu ada surau, ada langgar, ada musalla. Di istilah fikih ada istilah fikih yang artinya masjid dan masjid jami'. Demikian juga sunat duduk di musalla itu tadi atau masjid itu tadi berniat i'tikaf. Niatnya i'tikaf. Ada mana niatnya? Sama seperti niat beriktikaf di dalam masjid. Itu nawaitu an a'tikafi hadzal an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala. Agar duduk kita itu bernilai ibadat. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nomor 6 daripada sunnah abad, artinya kesunahan di dalam sembahyang itu adalah doaul istiftah, yaitu membaca doa iftitah. Yusannu bi khamsi suratin, disunatkan dengan 5 syarat. Yusannu bi khamsi suratin, disunatkan dengan 5 syarat. Jadi sahnya kita membaca dua iftitah di dalam sembahyang itu 5 syaratnya. Ini saya kita mengetahui dua iftitah ini sembahyangnya sahkah ada syaratnya 5.
Nomor satu daripada 5 adalah ayyudrikal imama fil qiyami, bahwasanya adalah ia memperdapati imamnya di waktu berdiri. Jadi namun kita itu umpama sembahyang berjemaah. Nah, sembahyang berjemaah kalau imam dan makmum. Jadi namun si imam itu kita berdapati waktu izin berdiri, sama-sama memulai nah, imam takbiratul ihram, lalu kita mengangkat takbiratul ihram juga. Maka sunat bagi kita membaca 2 iftitah itu tadi. Sunat hukumnya. Dan makruh meninggal, sekalipun meninggalnya itu tadi dengan sengajanya. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku'i aw fis sujudi aw i'tidali aw tasyahudi. Maka tiada disunatkan bagi seseorang itu membaca 2 iftitah apabila ia memperdapati imamnya hal keadaannya di dalam rukuk atau di dalam sujud atau di dalam i'tidal atau di dalam tasyahud. Jadi namun kita hendak sembahyang berjamaah, masuk umpama ke musala tadi atau masjid, hendak berimaman, tahu-tahu kita sudah masuk hendak berimaman tadi, si imam sudah rukuk. Nah, imamnya rukuk udah. Maka kita hanya datang. Maka ketika itu tidak disunahkan bagi kita untuk membaca 2 iftitah. Kenapa? Sebab waktunya luput sudah. Nah, waktunya luput. Udah sunat lagi kita kan membaca 2 iftitah. Jadi namun kita kedatang si imam itu sedang rukuk, kita umpat langsung rukuk bersama imam itu tadi. Jadi namun kita umpat rukuk bersama imam itu tadi, imam rukuk kita umpat rukuk sempurna dengan tumakninahnya, lalu imam tidak, maka dihitunglah 1 rakaat sembahyang itu tadi. Dihitung 1 rakaat. Kita takbiratul ihram pakai ya boleh. Tetap hukumnya takbiratul ihram itu sebab dia adalah wajib. Jadi gitu aja kan, namun kita ini naik kita kalau masalah ketika atau enggak berjemaah. Kalau tadi imam tadi sedang rukuk, jadi kita kalau usalli umpama sembahyang maghrib usalli fardhu maghrib salah rakaat mustabil berarti ada makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, langsung lagi. Langsung rukuk. Namun imam sujud ya. Namun imam sujud kita datang takbiratul ihram dulu, langsung sujud. Sujud tadi empat sujud, namun pada ketika itu tidak dihitung dapat rakaat. Jadi umpama si imam sudah dapat 2 rakaat, sembahyang maghrib kan, rakaat dan imam dapat, hanya kita datang, maka kita datang itu si imam sedang sujud. Sedang sujud rakaat yang pertama. Nah kita mulai datang kan. Nah kita takbiratul ihram langsung 4 sujud bersama imam tadi. Nah jadi nama imam sudah selesai sembahyangnya, kita berdiri menambah rakaat. Kenapa? Maka menambah. Sebabnya kita menambah itu tidak sempat ikut rukuk bersama imam tadi. Jadi namun kita sholat 4 rukuk bersama imam berarti dihitung 1 rakaat. Adapun lain daripada rukuk itu kan dapat rakaat. Seperti i'tidal kah si imam tadi, atau sedang sujud kah, atau sedang membaca tasyahud. Jadi namun kita dapati imam tadi dalam keadaan rukuk, atau si imam dalam keadaan sujud, atau dalam i'tidal, atau si imam tadi dalam keadaan membaca tasyahud awal kah atau tasyahud akhir, maka kita bertakbiratul ihram setelah ini Allahu Akbar, jika imamnya sedang duduk tahiyat awal, kita langsung duduk tahiyat awal. Tidak disunahkan membaca 2 iftitah ketika itu. Nah, nomor 2, alla yasra'a fi ta'awudzi. Alla yasra'a fi ta'awudzi, bahwasanya tiada didahului dengan a'udzubillah.
atau bismillah. Tadi didahului auzubillah atau bismillah. Jadi lepas takbiratul ihram tadi, bapak sendiri maghrib tadi usalli fardal maghribi salah rakaatin mustabilal qiblati adaan juga serangan tulis. Adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Jangan berbismillah atau ba'udzubillah. Kenapa? Sebabnya apabila dua iftitah kita tadi didahului auzubillah atau didahului bismillah, niscaya akan sah dua iftitah itu tadi. Kenapa? Sebab luput waktunya. Luput waktunya. Kenapa? Maka luput waktunya. Nah, seharusnya membaca auzubillah itu tadi tempatnya membaca iftitah bertukar dengan auzubillah itu tadi. Jadi luput itu. Nah, jadi syaratnya jangan didahului auzubillah dan jangan didahului bismillah. Langsung aja kita apa takbiratul ihram membaca Allahu akbar kabira apa. Dua sudah. Syaratnya nomor 3 agar dua iftitah itu sah, Allah ya khafa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu, bahwasanya tiada takut, tiada ditakuti akan keluputan daripada sebagian Fatihahnya apabila dibacanya dua iftitah itu. Umpamanya sembahyangnya sudah di akhir waktu, di akhir waktu jaga zuhur, di akhir waktu zuhur hendak masuk waktu asar. Jika ia membaca dua iftitah di waktu itu, lepas takbiratul ihramnya jika dibacanya dua iftitah itu tadi, niscaya sebagian bacaan Fatihahnya itu keluar daripada waktu zuhurnya itu tadi, keluar waktunya. Nah, atau diimaman. Jika ia membaca dua iftitah, niscaya kada sawatala imam rukuk dah. Atau kada sawatala imam rukuk lalu tidak. Maka pada ketika itu baginya tiada disunatkan membaca dua iftitah. Lanjut akhir waktu tadi benar. Jika dibacanya dua iftitah, Fatihahnya ini tak keluar ke waktu asar, maka sembahyang zuhur niscaya baginya itu apa ngarannya tiada gugur kesunahan membaca dua iftitah. Artinya namun sudah luput-luput waktunya itu ada sunat bagi kita membuliki. Umpama membaca takbiratul ihram tadi loh kan. Lalu karena kebiasaan membaca apa ngarannya? Karena kebiasaan meninggal dua iftitah tadi, lepas takbiratul ihram lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Hanya kegandangan, aku tadi ingat membaca dua iftitah. Nah, pada ketika itu tidak sunat berbulik membaca dua iftitah itu tadi. Kenapa? Sebab gugur kesunahannya di waktu itu. Gugur. Nah, nomor 4 daripada syarat sah membaca Fatihah itu adalah alla takuna salatal janazah, bahwasanya tiadalah orang yang sembahyang itu di dalam sembahyang jenazah. Nah, jadi sembahyang itu kalau orang sembahyang lain daripada sembahyang jenazah itu sah dia bagi kita. Zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, sembahyang hari raya kah, sembahyang tahiyatul masjid kah, sembahyang sunat wudu kah, sembahyang sunat doa kah, sembahyang qabliyah, ba'diyah kah. Nah, itu samunyaan sembahyang itu hukumnya sunat membaca dua iftitah. Jadi membaca dua iftitah itu sama ada sembahyangnya itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Jadi bagi kita waktu yang panjang ketika dan uzur, makruh hukumnya meninggal membaca dua iftitah itu tadi. Kecuali sembahyang jenazah. Nah, namun sembahyang jenazah itu jangan berdua iftitah. Ini dua iftitahnya tinggalnya. Kita tahu biar musali ada hadil maitati arba takbiratin. Maaf, amuman lillahi ta'ala Allahu akbar.
Baca kita tadi dari kita. Nah ini makruh hukumnya. Kenapa? Maka makruh li'annahu mabniyatun ala takfir, karena bahwasanya sembahyang jenazah itu disegerakan atau diringankan. Jadi sembahyang jenazah itu bagi kita jangan membaca dua iftitah sunat, hukumnya meninggal dua iftitah. Yang kedibawanya kan dua iftitah di dalam sembahyang jenazah itu sah sembahyangnya, tetapi hukumnya makruh. Sembahyangkan orang bang deh, kada sembahyangku bang. Sembahyangkan orang hukumnya makruh. Yang kedibawanya sah sembahyangnya, sah aja sembahyang jenazahnya, tetapi hukumnya makruh. Karena tuntutan sembahyang jenazah itu segera. Demikian juga bagi kita. Nah sembahyang Jumat, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kebanyakan kada orang atau surang kan itu. Bila orang azan mulai belakang itu bisa tuh datang sembahyang Jumat azan nang pertama. Nah, azan pertama aku datang. Lalu kalau tara sunat jangan berduduk dulu supaya membawa sunat tahiyatul masjid. Yang berduduk dulu berdiri. Lalu kalau si muadzin azan si muadzin tadi. Setelah azan si muadzin si khatib naik, si muadzin azan. Lalu setelah si muadzin azan, kalau si khatib khutbah lah. Nah, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang tahiyatul masjid tadi. Tetapi sembahyangnya itu tadi di-ikhtisar, artinya diringkas. Nah wajib-wajib jadi baca tak? Takbiratul ihram, rukuk, sujud, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, sujud berdiri pulang. Nah nanti baca wajib-wajibnya aja. Apabila yang membaca sembahyangnya itu dengan sempurna, niscaya tiada sah sembahyangnya itu tadi. Syarat nomor 5, alla yakhafa khurujal waqti li'annahu yajibu alaihi hina idzin istighalu bil wajibi faqat. Bahwasanya tiadalah ia takut keluar waktunya. Mau tidur juga ya? Syarat nomor 5 bahwasanya panjang waktu sembahyangnya, kayak mudah pahamnya, panjang waktu sembahyangnya. Kamu sembahyang asar. Sembahyang asar tuh mikir benar waktunya. Mikir benar waktunya udah. Berarti mikirnya itu menuju masuk ke waktu maghrib. Jadi hitungan 2 menit aja lagi sembahyangnya nah maghrib. Nah, dua rakaat 2 menit aja lagi masa waktu sembahyangnya maghrib. Masuk maghrib. Maka pada ketika itu juga gugur kesunahan membaca 2 iftitah. Kenapa? Sebab di waktu itu dituntut bagi kita untuk mengerjakan yang wajib-wajib di dalam sembahyang saja. Jadi 5 inilah syarat agar sah bacaan 2 iftitah itu tadi. Yang pertama tadi yang nomor 1 daripada yang 5 bahwasanya ia memperdapati imam dalam keadaan berdiri atau sembahyang sendirian. Nah nomor 2 jangan didahului oleh ta'awuz, a'udzubillah atau bismillah. Nah nomor 3 bahwasanya tiada ketakutan yang akan keluputan daripada sebagian Fatihah apabila yang membaca 2 iftitah tadi. Nah nomor 4 bahwasanya adalah sembahyangnya itu lain daripada sembahyang jenazah.
Nah, nomor 5 panjang waktu sembahyangnya itu. Jadi 5 inilah syaratnya agar doa iftitah kita itu sah dibaca di dalam sembahyang. Nah, jadi membaca doa iftitah itu tadi hukumnya sunat, ngarannya sunah hayat, sama ada lelaki yang atau bebijian, sama ada orang tua, dan demikian juga kekanak-kanak. Riwayatuhu bermula riwayatnya dua iftitah itu, yaitu wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi fa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini dua iftitah juga namanya. Dua iftitah juga. Nah, nomor 2 dua iftitah juga namanya Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya ya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khataya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, ini juga doa iftitah juga. Nah, nomor 3 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini juga doa iftitah. Jadi doa iftitah itu banyak doa iftitah tuh. Tetapi disebutkan oleh ulama di antara doa iftitah yang banyak itu yang afdalnya adalah wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, inilah paling afdalnya doa iftitah di antara seluruh doa iftitah itu. Yang paling afdal. Namun hendak lagi doa iftitah kah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, baca lagi alhamdulillah. Baca bismillah. Itu nang doa iftitah paling hendak. Adapun kalimat anu doa iftitah nang wajah itu tadi sampai wa ana minal muslimin, inilah adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian nang nomor 2 dua iftitah nang nomor 2 Allahumma ba'id baini wa baina khataya ila akhir. Yang ini adalah hadis riwayat muttafaqun alaih. Nang nomor 3 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini pun hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam sembahyang itu kita kebanyakan dalam sembahyang itu bacaan kita Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Itu kan bacaan kita di dalam sembahyang. Nah, sampai di situ dulu ada kata tanyakan. Apa? Mungkin nang kaki yang makas habis sampai di panglayan. Melakukan pekerjaan amta alai buliki pangkal ayat. Buliki pangkal ayat. Oh iya. Anu di buliki di pangkal ayat. Nah, di pangkal ayat dari mana kan? Na'an amta alaihim suratan ladzi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus nafas salah dibuliki daripada siratal ladzi. Dibuliki daripada siratal ladzi. Kamu diteruskan boleh lah. Tanpa begini sambung lagi gaya. Kamu nggak gaya gitu lah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi sunatnya
Artinya makruh menyambung gitu. Makruh hukumnya menyambung. Jadi sunat membuliki dari pangkal ayat itu tadi. Jangan putusnya di tengah. Jadi batas masbuk tuh kita lupa ya. Rokok. Yang kita dapat anu rokok berserta imam itu dapat rakaat. Dapat rakaat. Yang kita nunggu imam itu berdiri itu boleh nggak? Nunggu imam berdiri. Berarti kita sedang datang, imam itu sedang apa kan? Sedang sujud. Berdiri kita menghadang boleh? Bisa juga, tetapi yang bagusnya itu tadi apa ngarannya itu takbiratul ihram tadi. Lalu jika imam sujud kita langsung sujud, itu yang bagusnya. Supaya sebuah perbuatan ini tadi sudah masuk di waktu itu. Jadi amun kita masuk di rakaat yang pertama deh, berarti imam tuh membaca tahiyat awal deh. Kita 4 kali tahiyat awal deh. Duduk membaca tahiyat awal juga kita. Nah kita. Jadi karena kita imam membaca tahiyat akhir, kita membaca tahiyat akhir juga. Imam membaca tahiyat akhir. Kita bisa akhir kan? Berarti imam salam kita berdiri pulang kan? 2 rakaat kita boleh itu nih. Jadi imam membaca tahiyat akhir, kita membaca tahiyat awal. Tahiyat awal kita baca. Jadi waktu imam baca tahiyat awal kita 4 jam baca tahiyat awal juga. Waktu kita masuk itu kan imam langsung tahiyat kedua kan? Imam langsung membaca tahiyat awal kan? Kita 4 lagi membaca. Ini kita langsung membaca tahiyat awal juga. 2. Tahiyat awal juga. Lalu kita kalau mau numpang sembahyangnya itu 3 rakaat boleh. Nah berarti rakaat yang kedua kita 4 ya kan? Imam membaca tahiyat awal kan? Imam membaca tahiyat awal. Kita membaca tahiyat awal. Berarti kita lepas imam salam kita berdiri nambah 2 rakaat. Iya, nambah. Duduknya kan boleh? Imam tadi tahiyat. Tahiyat akhir kan? Kita sunat duduk iftiras. Artinya duduk antara 2 sujud kan? Kenapa? Maka duduk antara 2 sujud sunatnya. Ada umpat juga aturannya imam duduk tahiyat akhir itu kita kan masbuk nih. Umpat juga duduk tahiyat akhir. Seharusnya itu nah. Tetapi ini agak menyalahi sedikit. Disunatkan pada ketika itu walaupun imam sudah tahiyat akhir, kita masbuk datang duduknya gitu, kita sunat tahiyat awal duduknya atau duduk istirahat. Kenapa? Hikmahnya tuh agar supaya memudahkan kita bergerak untuk berdiri. Nah, jika tahiyat akhir tuh ngalih berdiri tuh. Nah, jadi sunat kita tahiyat duduk tahiyat awal. Jika kita sembahyang itu umpama imamnya sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Kita sudah datang. Imam sudah menuju rakaat yang kedua. Jadi pas kita datang di situ imam Allahu Akbar rukuk, kita takbiratul ihram langsung rukuk. Limba itu imam tahiyat awal, tahiyat akhir aja lagi. Berarti kita hitung berapa tah? 1 rakaat sembahyang Jumat ini. Lalu kita berdiri aja menyempurnakan menambah rakaat lagi. Tambah rakaat. Kita sembahyang itu sembahyang Jumat. Tetapi apabila kita sembahyang itu tadi umpama untuk sembahyang Jumat, kita datang si imam sudah duduk tahiyat akhir. Nah, kita sembahyang gimana? Nah, niatnya tetap niat kita usolli fardal Jum'ati raka'ataini mustabil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala lalu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal gitu. Lalu imam salam, kita berdiri menyempurnakan sembahyangnya itu tadi dengan mengerjakan sembahyang zuhur. 4 rakaat sembahyangnya. 4 rakaat sembahyangnya. Ada maunya 2 rakaat. Oke. Nah, 4 rakaat sembahyangnya. Jadi inilah sesuatu yang menyalahi sedikit kaidah. Aturannya kalau paling niat di dalam sembahyang batal boleh.
Nah, kecuali sembahyang Jumat, niatnya sembahyang Jumat, gawiannya sembahyang zuhur. Gawiannya sembahyang zuhur. Jika kita bulihi sarakaat sembahyang Jumat, sarakaat ini kita bulihi. Nah, imam salam, maka kita berdiri memperdepati sarakaat lagi. Itu aja. Jika sembahyang Jumat. Bang boleh enggak? Orangnya udah masbuk leh. Imam tuh udah salam. Jadi mungkin yang di belakang masbuk mempat yang masbuknya pulang kayak apa? Oh, si masbuk aneh mau empatnya si masbuk lah. Si masbuk nih mau empatnya si masbuk. Sama-sama masbuk boleh. Berarti ganti imam boleh. Melihat kalau ada sembahyang lagi deh. Imam sudah beramin, masih ada sembahyang lagi. Terdepan kawan. Kalau tadi begini dulu. Jadi namun istilahnya tuh nang kategori kita si imam, si makmum. Nah, si makmum nah ini nang di belakang nah ini mau empat di sini. Nah ini mau empat di sini kalau kan. Nah, ini bi imaman apa nang ini? Nang ini bi imaman ini kada boleh. Adapun nang masbuk tadi kalau nih ini datang di imaman on imam nih. Ini di belakangnya masbuk nih. Imam sudah salam. Nah, kita nih anak-anak bi imaman nih boleh hukumnya. Boleh ya. Ini dikudian ditapak dulu. Jangan ditinjak. Ditapak dulu. Mun orang paham. Iya. Untuk belajaran masalah masbuk nih. Masalah berjamaah mun kada suah bingung orang apa nih. Tapak dulu. Berarti kudi nih akun pendapat berjamaah. Jadi begitu siapa ngarannya? Kamu kayaknya apa pulang dulu? Jadi dibunduk gitu ya, padahal yang semboyangnya di depannya tadi semboyang dia atau buat dia, jadi yang di belakang dari nah nampak, yang di belakang semboyang batu. Salah alamat deh. Salah alamat. Anunya le. Sembahyang fardu. Anu si makmumnya. Nah, di belakang tadi. Sementara nang di imam tadi orangnya sembahyang sunat. Qabliyah atau ba'diyah. Sembahyang bilangannya sama lah rakaatnya kah? Sama-sama 2 rakaat kah? Atau 2 rakaat atau 6 rakaat? Sama-sama 2 rakaat nih, Pak. Berasa ada tahu nang masuk di situ berapa rakaat? Rakaat berapa? Jadi nomor sembahyangnya itu sama-sama 2 rakaat itu boleh saja tetapi makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Jadi namun kita itu teh namun kita tuh sembahyang sembahyang kita tuh orang udah tahu kalau masjid tadi tiba-tiba orang datang hendak berjemaah menggawi lawan kita kalau dia turunkan tangan nih berarti saat jangan lompat caku turunkan tangan itu Budi le. Ayo budi kita nang mudi boleh kamu suka duluan lama nggak suka duluan Nah nomor 7 kesunah hayat itu adalah at-ta'awudzu. Nah membaca auzubillah itu orang sunnah hayat membaca auzubillah bismillahirrahmanirrahim. Jadi auzubillah itu boleh aja auzubillah tapi dalam abdalnya itu sempurna auzubillah minasyaitonirrajim. Wa yusannu fi kulli raka'atin dan disunatkan pada tiap-tiap rakaat. Baca auzubillah itu sunat hukumnya di tiap-tiap rakaat. Sama ada rakaat pertama kah, rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah?
Nah, sunat hukumnya membaca auzubillah itu pada tiap-tiap rakaat. Wa yata'akkada fi raka'atil ula, dan sunat muakkad hukumnya pada rakaat yang pertama. Jadi pada rakaat yang pertama itu hukumnya sunat muakkad. Artinya sunat dan dikuatkan. Membaca takbiratul ihram, kemudian berdiam sebentar, lalu membaca dua iftitah. Nah, imbah itu berdiam sebentar lalu membaca auzubillah. Nah, maka di waktu ini hukum membaca auzubillah itu sunat muakkad hukumnya. Wa fi raka'atil ula, pada rakaat yang pertama. Wa yusannul israru bihi, dan sunat menggematkan membaca auzubillah itu tadi. Auzubillah. Gemat. Sir atau di antara sir lawan jihad. Jangan nyaring. Nah, sunat hukumnya menggematkan bacaan itu tadi. Jadi rakaat yang pertama hukumnya sunah muakkad, rakaat yang selanjutnya hukumnya sunnah aja. Surutu sunniyati ta'awudzu, bermula syarat sunatnya membaca auzubillah itu arbaatun, ada 4. Yang pertama ayyudrikal imama fil qiyamati, bahwa memperdapati imam dia pada waktu berdiri. Nah ini nih sama aja tuh ya, awan boleh kita hadir. Ini bagi orang yang sembahyang di imaman. Namun bagi kita bang, sembahyang sendirian hukumnya sunat membaca doa auzubillah itu tadi. Terkecuali karena ada pengecualiannya tuh. Fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairi karuku'in aw sujudin, maka tiada sunat baginya membaca auzubillah itu pada ketika memperdapati imamnya sedang rukuk atau sedang sujud. Nah, sama aja lawan dua iftitah itu tadi. Nah, kedua Allah yasra'a fil fatihati, bahwasanya dua iftitah auzubillahnya itu tadi disunatkan sebelum membaca Fatihah, ya, sebelum membaca Fatihah atau membaca Bismillah, itu hukumnya sunat. Namun sesudah membaca Bismillah lalu membaca Fatihah, gugur kesunahan membaca auzubillah itu tadi. Alasannya apa? Alasannya karena keluputan waktunya. Udah itu aja. Dan kada sunat lagi mamburiki. Nah, nomor 3 Allah yakhafa fawati ba'dil Fatihati, bahwa tiada takut ia akan keluputan sebagian Fatihahnya, sama aja tadi. Nah, nomor 4 Allah yakhafa khurujal waqti, bahwasanya panjang waktunya. Artinya tidak khawatir daripada keluar waktu sembahyangnya itu tadi. Nah, nomor 8 kesunahan sunah abad, artinya kesunahan di dalam sembahyang itu adalah ayyakifa ala ru'usil ayat al asna al qiraati litiba, yaitu sunnah bermandak di awal di pertengahan ayat, artinya pembatasan sunnah di situ bermandak-mandak. Pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Soalnya memandang-mandang oleh. Nah, hukumnya sunnah kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bermandak-mandaknya situ hukumnya sunnah. Fatihah demikian juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermandak hukumnya. Ya. Sunat hukumnya. Lain namun tarawih. Nah, namun tarawih itu sunat bancak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sunat saksana pas. Dia guru kemedakan namun orang nambah tarawih itu membaca surah Fatihah itu saksana pas. Apa kaidahnya? Kaidahnya ya ketika nantinya melewati siratul mustaqim seperti kecepatannya membaca Fatihah itu. Tetapi ini ada tapinya pelan, tajwidnya dijaga.
Membaca Fatihah aja apa aja supaya lewat kena melewati siratal mustaqim seperti membaca Fatihah. Bacaan Fatihahnya kungkang pangking. Nah, hendak dipanjangkan huruf-hurufnya rusak, nah itu salah nih kok. Artinya walaupun napas, makharijul hurufnya tetap dijaga, matnya tetap dijaga, huruf-hurufnya tetap dijaga. Benar? Ini tah sunat 2 hukumnya kita memandak. Alhamdulillahirabbil alamin. Memandak satu makna. Sunat ngarannya sunat apa? Sunah abad. Nah, jadi banyak kesunahan di dalam sembahyang itu. Semakin seseorang menggali kesunahan di dalam sembahyang itu, maka semakin baguslah sembahyangnya. Nang nomor 9 daripada kesunahan abad itu adalah at-ta'min, yaitu membaca amin. Ay yaqulu amin, yaitu membaca amin. Wa ma'naha Allahumma astajib, dan bermula maknanya amin itu yaitu Allahumma astajib. Wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatan lil imami fil jahri biha, dan disunatkan bagi si makmum bersama dengan imamnya membaca amin itu pada sembahyang jahriyah. Jadi nama membaca amin lalu imam dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, memandang hukumnya hukumnya lah. Nah, sunat hukumnya. Kemudian aminnya si makmum itu beumbai dengan aminnya si imam. Ini kan deh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imamnya masbuk di belakang, ya depan nyebut aminnya masbuk imamnya kan. Nah, lupa 2 kesunahannya kan. Sunah bagi kita beumbai dengan apa aminnya si imam itu. Jangan berdahulu beumbai. Untuk bisa gitu Pak, kalau oleh Ada bapak. imam anu makmum. Nah, bagusnya itu beumbai. Amin serentak. Apa makna amin itu? Allahumma astajib. Allahumma astajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ini apa? Nanti kabulkan banyak loh doa tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang engkau beri nikmat kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para aulia, para salihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai seperti Yahudi dan Nasrani. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita amin ay astajib lah. Amin ay astajib, ay astajib, amin artinya kabulkan doa kami. Nah, doa kan baca amin. Jadi mana amin itu artinya ya Tuhan kami kabulkan doa kami ya Tuhan. Amin amin. Sama ada bacaan sembahyangnya sendirian atau sembahyangnya berjamaah. Sunnah membaca amin tadi. Tetapi kalau berjamaah, mengucap aminnya tadi beumbai dengan ucapan amin si imam. Nah, nomor 10 daripada sunnah hayat qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati, yaitu membaca satu surah daripada Quran setelah membaca Fatihah, lil imami bagi imam, wal munfaridi dan bagi orang yang sembahyang sendirian. Wa yusannu kadzalika lil ma'mumi idza lam yasma' imamahu, dan disunatkan bagi makmum apabila ia tiada mendengar bagi imamnya, bagi bacaan imamnya. Nah, jadi kita setelah membaca Fatihah itu sunnah membaca surah. Sunnah kita membaca surah setelah membaca Fatihah. Ini sama ada berimaman atau sendirian. Jadi namun si imam itu membaca surah, kita disunatkan itu mentadabbur bacaan imam. Kita bisa. Sunnah kita mentadabbur. Jika si kita kada bisa mentadabbur bacaan si imam tadi, umpama imam membaca qul huwallah,
Kita kan ingkat memikirkan maknanya jadi bisa. Sunat bagi kita pasti baca imam tadi. Allah mati lah. Allah samad imam Allah samad kita dalam hati. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad di dalam hati kita. Namun Pak Haji Ridwan jadi imam kan enggak empat kita. Dia bawa panggil Quran baca ayat. Jadi namun imamnya itu ayatnya panjang, macam mana kita tah? Sunat bagi kita nang kada bisa mentadabur, nang kada bisa mengikut mendengarkan. Nang kita mendengarkan itu sunat. Lalu namun nang sembahyangnya ini orangnya tuli. Sembahyangnya orangnya tuli nah. Nang jadi makmum nah. Bacaan ayat si imam kada mendengar juga. Atau kita kada tuli, tapi karena jauhnya kita kada mendengar bacaan surah si imam nah. Maka bagi kita di belakang sunnah membaca surah juga. Sunnah kita membaca surah juga. Nang si tuli tadi bilang demikian juga sunatnya membaca surah. Kenapa? Sebab karena ia kada mendengar bacaan imam karena tulinya tadi. Karena sunat kita membaca surah juga. Bagi kita nang kada mendengar. Wal abdalu salasu ayatin faksara, dan yang terlebih abdalnya surah yang dibaca itu adalah 3 ayat atau lebih. Wa suratun kamilatun abdalu min ba'di tawilatin, dan surah yang sempurna yaitu lebih abdal daripada sebagian surah yang panjang. Walau kana ba'du atwala minas surati littiba, sekalipun jika ada sebagian surah yang panjang itu daripada surah yang diikut. Udah juga tuh nih. Ini bagi kita tanah mana bagus surahnya itu nang apa ngarannya sempurna. Handap sempurna bagus, panjang tapi kada sempurna. Nggak tahu kada bagus juga, panjang kada sempurna. Mama sembahyang maghrib setelah baca Fatihah tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Surahnya Yasin ini karena hafal Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kada sawat Allah ya pokoknya. Nah mana baik nang membaca surah pendek tapi sempurna. Yusannu qisarul mufassil fil maghribi, disunatkan surah nang pendek pada sembahyang maghrib. Wahia minad duha, yaitu daripada surah ad-duha. Wad duha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala, bakat pertama. Nah, terus pada sembahyang maghrib. Ilan nasi, dan pada rakaat yang kedua membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya Allah, rakaat yang kedua itu nah sunnah pada sembahyang maghrib. Juga hafal. Bagi kita wadduha itu panjang sudah. Bagi nang hafal itu nang disunahkan. Wa yusannu tiwalul mufassil fi subhi wa dzuhri, dan disunatkan pertengahan yang panjang pada sembahyang subuh dan sembahyang zuhur. Wahia minal hujurati, yaitu daripada surah Al-Hujurat. Wah panjang Al-Hujurat bener. Ini nanti habis tahu banget tuh. Dan ila amma yatasaalun, anin naba'il azim. Ya kan itu? Itu subuh lawan zuhur. Ya hafal. Tetapi nang sembahyang ayatnya nang panjang-panjang ini namun ingkat jangan menjadi imam. Sebab kalau ia menjadi imam, si makmum menggerutuk. Jadi namun kita di imaman dilihat imam kita tahu. Orangnya ramai kayak sembahyang Jumat tuh di pandang. Sembahyang Jumat tuh ramai kalau orangnya. Ada nang kekanakan, ada nang tuha, ada nang anom, ada nang kada tahan berdiri, ada nang menahan kami, ada nang menahan berdiri, macam-macam. Ada nang memikirkan jualan. Nah bagi kita di waktu itu jangan membaca surah nang panjang-panjang.
Baca aja nih ayat apa? Ayat 6 pendek. Qul ya qul huwallah selesai. Itu aja. Baca ayat 6 pendek-pendek. Karena banyak orangnya itu banyak hajatnya. Bila ini panjang bacaannya tuh ada husuk lagi sembahyang dah. Mana lah dulu arsat kol-kol tuh. Kol-kol itu. Jadi nangalih satu tangha aliman ini nangalih dah. Jadi nang seharusnya nang sembahyang itu sembahyang Jumat itu kan berapa ayatnya? Habis ayatnya itu nampaknya panjang itu. Ada mesti nampaknya panjang itu kita lihat keadaan. Jika imam makmumnya sedikit, nah boleh membaca ayat yang panjang itu. Jika imam makmumnya banyak, jangan. Nah nomor 11 ringkas ini lah. Su'alur rahmah inda ayatir rahmah wal isti'azatu inda ayatil azab wa hakadha ya'ti bima yunasibul maqam. Nah nomor 11 daripada sunnah abad adalah meminta rahmat ketika membaca ayat rahmat dan meminta perlindungan daripada azab ketika mendengar ayat-ayat azab. Wa hakadha ya'ti dan demikian juga sunnah hayat hukumnya mendatangkan salawat pada ketika mendengar ayat yang di dalamnya ada disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kan? Muhammadur Rasulullah, ya kan? Nah, itu Quran kan? Muhammadur Rasulullah. Jadi bagi kita yang mendengar si imam membaca itu sunat bagi kita menyahut Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kada dahatan sembahyang, dahatan mendengar kawan mengaji kan? Muhammadur Rasulullah. Nah bagi kita yang mendengar sunat membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalu ayatir rahmah bermula misal ayat rahmat yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Memasukkan oleh Allah bagi seseorang yang dikehendakinya dengan rahmatnya. Maka sunat kita mendengar itu membaca Allahumma adkhilna fi rahmatik. Pema orang membaca Quran atau si imam membaca ayat yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Kita si makmum sunat membaca Allahumma adkhilna fi rahmatik. Artinya ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami di dalam rahmat Engkau. Misalu ayatil azab bermula misal ayat azab wa zalimina addalahum azaban alima. Bermula orang-orang yang zalim kembali mereka itu kepada azab yang sangat pedih. Maka bagi si makmum yang mendengar imam membaca ini ayat, sunat baginya membaca Allahumma ajirna min azabik. Jadi namun kita mendengar imam membaca wazalimina a'addalahum azaban alima. Kita mendengar sunat membaca Allahumma adkhilna fi Allahumma ajirna min azabik atau Rabbi inni a'udzubika min azabik. Misalul akhar misalul ayata dan misal yang akhir selain daripada ayat yang keduanya itu alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, ya kan? Alaysallahu biahkamil hakimin. Ya kayak kita mendengar si imam tadi membaca kalimat apa? Ayat alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bagi kita yang mendengar sunat membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jam berapa tuh? 9 lah. Nah nomor 12 ajhru fi maudhi'i wal israru fi maudhi'i. Bermula sembahyang jahar, bacaan yang jahar di dalam sembahyang itu, maka al jahru fi maudhi'i, bacaan yang jahar pada tempatnya, wal israru fi maudhi'ihi, dan bacaan yang sir pada tempatnya juga.
Yusannul jahru fi asri salawatin, bermula sunat bacaan nyaring di dalam sembahyang itu yaitu di dalam 10 sembahyang. Nah, jadi bacaan yang sunat, bacaan bagi kita tuh nyaring membaca sama ada Fatihah kah atau ayatnya di dalam 10 sembahyang. Wahya as-subuh, dan salah satunya yaitu sembahyang subuh. Sampai di situ aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tadillana biha jami'il hajat wa tubayyana biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wilana warzuqna ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa. Allahumma astur uyuba mu'allimina anna wa la tazab barakata ilmina. Allahumma astur uyuba jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat, khususan fi hadzal majlis ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wan ni'mata wa syafa'ata 'alaina wal jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.